Hai para pecinta horor, ini adalah cerita Raden yang berjudul Santet Ibu Tiri. Sebelum jauh melangkah, mari bergabung dengan cara klik tombol subscribe. Bagikan cerita ini ke teman-temanmu untuk masuk ke dalam cerita Raden. Dalam hitungan 3, kamu masuk ke dalam cerita. Perkenalkan, aku biasa dipanggil Raden Muda. Kisah ini dimulai dari tahun 2010, di mana aku masih duduk di bangku SMP, tepat di mana keluargaku lagi berada di puncak bisnis dan pembuatan bisnis baru. Keanehan terjadi setelah beberapa bulan ayahku menjalankan bisnis tersebut, di mana aku dan keluargaku banyak mengalami serangan yang mungkin berasal dari pesaing bisnis ayahku. Kejadian seperti suara benda jatuh dari atap rumah kami, lalu pintu rumah tiba-tiba ada yang gedor-gedor cukup keras, sampai suara sayatan kuku di depan pintu rumah. Setelah seringnya kejadian ini, ayahku beserta aku pergi ke tempat guru ayahku, sebut saja dia Abah. Setelah bercerita panjang kejadian ini, Abah bilang ke aku dan ayahku, memang banyak pesaing bisnis yang gak suka sama ayahku dan mereka gagal menyerang kita sekeluarga karena keluarga kita memang keturunan dari suatu kerajaan di Jawa. Abah cerita bahwa suara berisik itu di mana penunggu rumah ditambah penunggu dari kami melindungi kami dari serangan hal gaib tersebut. Seminggu kemudian, aku dapat kabar dari ayahku bahwa ibuku terkena penyakit kanker serviks stadium 2A, di mana mulai muncul keluhan dan keluar masuk rumah sakit karena operasi pengangkatan sel kanker dan medical check up. Setelah dinilai sehat, ibuku sudah boleh meninggalkan rumah sakit dan menjaga pola hidup. Sebulan setelah itu, kakekku dari ibu datang ke rumah kami dari Kalimantan dengan beralasan menjenguk ibuku yang katanya telah melakukan operasi angkat sel kanker. Ia datang dengan nenek, ibu tiri mamaku, karena kakekku ini menikah lagi dengan orang Kalimantan setelah nenekku meninggal dan kakekku punya usaha di Kalimantan. Keanehan terjadi setelah kakek dan nenekku pulang dari rumah, di mana pohon-pohon di rumah itu tiba-tiba mati satu persatu. Semua yang mati adalah pohon yang berbuah manis. Yang aku lihat sendiri itu pohon pepaya yang awalnya tumbuh sehat, besoknya kering dari daun pucuk paling atas sampai batang paling bawah hanya menyisakan akar pohonnya saja. 11 bulan setelah kejadian matinya pohon di rumah dan tersisa hanya rumput-rumput liar dan satu pohon pinang yang kokoh berdiri, penyakit ibuku kambuh lagi. Dan ini lebih parah dari sebelumnya, di mana ibuku tiba-tiba gak bisa jalan dan akhirnya menggunakan kursi roda saat itu. Kembali lagi, ibuku keluar masuk rumah sakit menjalani rawat jalan ditambah pengobatan alternatif, di mana ayahku seminggu sekali ke Jakarta untuk konsultasi. Selama kurang lebih 2 tahun, ibuku bertahan di penyakit itu. Ibuku hanya mau makan jika aku yang menyuapi, karena bisa dibilang ibuku lebih sayang ke aku daripada adikku. Pagi sebelum berangkat sekolah, aku menyuapi ibuku sarapan. Siang pulang sekolah dan habis maghrib sebelum aku belajar di kamar, ibuku tidak mau diajak berobat jika aku gak ikut mengantar. Alhasil aku sering izin sekolah waktu itu. 3 hari sebelum ujian nasional, ibuku tidak mau diajak berobat ke rumah sakit. Katanya nanti gak bisa pamit ke aku waktu ujian nasional. Ayahku mengiyakan keputusan ibuku karena ibuku orangnya keras kepala, kecuali jika aku yang meminta. Tapi ini adalah penolakan ibuku yang pertama kali selama hidupku. Aku menuruti ibuku dan menjalankan ujian nasional selama 4 hari. Jadi sehari setelah selesai aku ujian nasional, ibuku mau menurutiku untuk rawat inap di rumah sakit karena kondisinya yang semakin kritis. Hari pertama di rumah sakit seperti biasa,
Dokter mengecek kondisi ibu dan memasang infus beserta oksigen untuk membantu pernafasan. Azan maghrib pun berkumandang. Banyak saudara yang datang menjenguk dan ada satu orang yang katanya itu adalah temannya Budeku. Ketika beliau masuk kamar, tiba-tiba beliau mengatakan, "Wah, kodok Kalimantan." Memang kondisi ibuku waktu itu terlentang seperti seekor kodok jika diterlentangkan. Lalu beliau menyuruh aku mengambil ember berisi air dari kamar mandi. Setengah jam berlalu, beliau menyuruhku untuk mengangkat ember berisi air itu dan membuangnya di kloset kamar mandi dan menyiram dengan air kembali. Namun anehnya, ember itu lebih berat dari pertama aku membawanya, dan teman budeku bilang, "Hadap sana aku bantu, penuh soalnya." Aku hanya diam dan menuruti kata teman budeku itu dan membuang air ke kloset. Selepas teman bude membantu ibuku, beliau menceritakan semuanya ke aku. "Ibumu diguna-guna sama ibu tirinya. Dia membawa santet itu dari Kalimantan dan berupa seperti minyak goreng, lalu dioleskan ke tubuh ibumu. Makanya dia bisa menembus banteng pertahanan keluarga kalian," kata beliau. Lalu aku kembali bertanya, "Emang kalau sudah masuk ke tubuh orang gitu gak bakal kelihatan dari luar atau dari penjaga di rumah?" "Bisa, tapi agak susah si jin ini ngelihat ke dalam tubuh manusia tanpa ada bantuan sentuhan di titik-titik tertentu dari kita," lanjutnya. Beliau pun mengatakan jika ibu susah tertidur di malam hari karena santet itu. Dan memang benar, ibuku sering mengeluh punggungnya sakit atau perutnya gak enak, bahkan sering mengigau. Setelah dibersihkan dari santet itu, ibuku bisa tertidur dengan nyenyak, atau bisa dibilang sudah lega setelah yang menempel pada tubuh ibuku itu dikeluarkan. Hari kedua, masih dengan ibuku yang tertidur nyenyak dan seringkali memanggilku untuk minum susu. Karena mama terlalu lama tidur dan jam makannya jadi kacau. Jadi dokter memberi ibuku seperti susu namun mengenyangkan untuk memberi protein dan vitamin-vitamin lainnya. Terkadang menyuruhku untuk menyalakan televisi meskipun ibuku hanya mendengarkannya saja. Memanggilku hanya untuk melihat wajahku dengan matanya yang sudah sayu dan lemas namun tetap tersenyum dan mengatakan, "Tetap senyum dan tetap semangat ya nak." Entahlah, seketika air mata ini tiba-tiba keluar dan aku yang gantian menyemangati ibu. "Ibu pasti bisa sembuh kok, ibu semangat ya." Ibu hanya menganggukkan kepalanya. Malam harinya ayahku memanggilku keluar kamar dan ayahku bercerita semua tentang kejadian yang ibuku alami, kenapa bisa ada santet kodok Kalimantan di tubuh ibuku. Bermula dari kakek dan nenekku dari Kalimantan membawa sebotol kecil minyak, seperti minyak goreng. Lalu nenekku mengolesi minyak itu ketika aku sekolah. Ayah dan kakek lagi membicarakan soal kondisi ibuku. Dan anehnya, setelah dipijat dan ibuku bilang ke ayahku, "Aku habis dipijat sama ibu pakai minyak gosok." Tapi seluruh badannya tidak ada bekas minyak atau lembab dari minyak tersebut. Ayahku mendiamkan saja dan berpikir minyak gosok emang cepat kering biar tidak membuat kulit berminyak. Ketika pohon mati semua, ayahku ternyata ditelepon abah untuk datang ke rumahnya dan menceritakan semua jika ada yang ganjal di rumah kami. Ternyata pohon-pohon di rumah kita adalah penjaga kita sekeluarga yang tidak mampu mengalahkan santet dari Kalimantan tersebut. Meskipun satu persatu pohon di rumahku mati, tapi ternyata masih tersisa beberapa pohon yang masih bertahan hidup dan melawan santet itu. Hari ketiga, tetap dengan aku berada di sampingnya ibu. Bedanya, ibuku sudah mulai tidur seharian tanpa memanggilku sama sekali, meskipun hanya sekedar ingin melihatku. Aku coba memanggilnya, tapi ibuku hanya membalasnya dengan mengigau dengan mata yang terpejam. Aku coba memegang tangan ibuku dan ternyata ibuku demam tinggi. Aku coba memanggil ayahku beserta suster yang berjaga.
Dengan izin ayahku, suster menyuntikkan obat penurun demam melalui infus. Malamnya aku mulai menonton televisi di kamar, sedangkan ayahku sudah tertidur. Tontonan jam malam waktu itu seru menurutku adalah film yang dimulai jam 10 sampai jam 12 malam. Selesai menonton, terdengar suara pintu mengetuk. Ternyata suster yang akan menyuntikkan obat penurun demam kepada ibuku yang masih dalam kondisi demam. Setelah disuntikkan, entah mengapa nafas ibuku jadi berat dan terengah-engah. Dengan sigapnya, suster mengganti alat nafas ibuku dengan alat nafas yang berpompa. Dan aku membangunkan ayahku yang sedang tertidur. Hingga jam 2 pagi, nafas ibuku masih terengah-engah dan tensi makin menurun. Aku bingung dan tidak tahu harus bagaimana lagi. Sampai akhirnya ayahku menyuruhku salim ke ibuku. Dalam keluargaku, salim bisa diibaratkan ketika kita mau pergi atau bisa disebut pamit. Aku lakukan meskipun aku bingung maksud dari ayahku yang menyuruhku salim ini. Sampai jam 3 pagi entah kenapa aku tiba-tiba tertidur tanpa ada pikiran apa-apa. Mungkin karena kecapean menurutku, karena aku belum tidur sama sekali waktu itu. Jam 4 pagi, aku terbangun dengan kondisi ibuku sudah tidak bernyawa. Kaki, tangan, dan kepalanya sudah terikat tali putih, dan para suster yang berjaga malam itu berjajar dan melakukan doa bersama. Aku hanya diam, kaget, syok dan tidak bisa menangis. Hanya diam melihat ibuku diantar suster ke ruang jenazah dan membereskan barang-barangku. Membuntuti suster dan ayahku menelpon omku yang bekerja di rumah sakit itu untuk menuju ke sana. Di ruang jenazah aku hanya terdiam dan melihat handphoneku yang mengabarkan ke saudara dan teman-temanku bahwa ibuku sudah meninggal pagi ini. Setengah jam berlalu, omku datang dan menyiapkan semuanya, termasuk ambulan untuk membawa jenazah ibuku untuk diantar ke rumahku. Dalam ambulan, aku disuruh duduk di depan sebagai penunjuk jalan, dan omku yang mengikuti dari belakang. Masih dengan keadaan syok, aku menunjukkan jalan ke arah rumahku. Ketika sampai di rumah, sudah banyak saudara dan tetangga di rumah dengan segala persiapan pemakaman. Aku turun dari ambulan, disambut pelukan dari saudara-saudaraku yang menangis. Aku masih diam dan enggan berbicara. Entah kenapa, aku hanya bisa terdiam dan membisu tanpa menjawab pertanyaan dari saudaraku dan menyingkir dari mereka seakan ingin menyendiri namun tidak bisa. Karena aku harus menyiapkan pemakaman ibuku, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati hingga mengantarkan ke pemakaman. Di pemakaman, aku disuruh ikut turun ke liang lahat beliau. Dengan memegangi kakinya, aku ikut menguburkan ibuku dan membantu melepaskan ikatan tali kain kafan ibuku. Setelah azan berkumandang, di pemakaman, tanah mulai dijatuhkan ke makam ibuku. Sampai batu nisan terpasang, aku keluar dari liang lahat ibuku dan melihat sekelilingku betapa banyaknya orang yang hadir waktu itu, kecuali ayahku yang pingsan ketika keranda ibuku diangkat menuju pemakaman. Setelah selesai proses pemakamannya, banyak orang yang berziarah ke rumahku. Mobil plat merah dari jalan masuk gang, jalan paling belakang. Motor yang memenuhi halaman rumahku membuatku makin merasa sakit di dada. Banyak sekali tamu di rumah, dan aku hanya berdiam diri di kamar tanpa menemui satupun dari mereka. Sakit di dada semakin terasa. Air mata sudah tak terbendung. Di situ aku menangis sejadi-jadinya. Merasa Tuhan tak adil untukku. Amarah yang meluap. Lemari dan meja yang aku lempar teriak sekencang-kencangnya. Sampai terdengar pintu kamarku terbuka dan ternyata itu adalah teman-temanku. Di pelukan mereka, aku menangis dan tak bisa berkata-kata apa kecuali permohonan maaf. Mereka memelukku dan berkata, "Masih ada kita, Dit.
masih ada kita di sini. Kamu gak perlu khawatir. Selesai itu, ketika sore hari, kakekku datang beserta istrinya yang dari Kalimantan itu dan kedua anaknya yang sudah menikah. Mereka memintaku untuk mengantar kakek ke kuburan ibu. Di kuburan itu, aku mencoba menenangkan kakek yang nangis sejadi-jadinya. Anakku satu-satunya, kenapa secepat ini, nak? Aku hanya bisa mengelus punggung kakek dan meminta untuk mendoakan yang terbaik bagi ibuku. Akhirnya kami kembali ke rumah dan berbincang mengenai sekolahku setelah ini dan kebutuhannya. Kakekku bilang, kalau butuh apa-apa nanti bilang sama kakek ya. Nanti kakek bantu apapun itu. Jangan pedulikan masalah uang. Yang kakek harapkan satu-satunya di sini hanya kamu. Iya kek, jawabku. Hari berikutnya kakekku beserta keluarganya pamit pulang. Ayahku mengatakan, kita boleh dendam pada orangnya, tapi jangan pada keluarganya. Aku hanya menganggukkan kepala dan menunggu mereka pergi dari depan pintu. Lalu selama 1 bulan, aku mulai stres, mulai mengenal rokok, minuman, dan lain-lainnya. Merasa hancur sehancur-hancurnya. Namun untungnya orang-orang di sekitarku membantuku untuk kembali bangkit dari keterpurukan, berusaha menghiburku dan mencoba untuk membuatku kembali menjadi aku yang dulu. Ya, meskipun susah, tapi untungnya aku kembali menjadi seperti yang dulu. Meskipun masih tersisa sakit hati karena ditinggal oleh seorang ibu.